kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan atau yang mewakili, Pak Kaotmil 1 Medan di sebelah saya, Pak Danpom 1 Bukit Barisan, kemudian sebelahnya lagi Kakumdam 1 Bukit Barisan. Teman-teman saya, rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi ini ya kita akan press release ya. Kita press release kami tim dari Koneksitas yang tadi saya sebutkan telah menangani perkara koneksitas tindak pidana korupsi ya, bertempat di PT Perkebunan Sumatera Utara. Adapun tersangkanya untuk sementara 3 orang. Pertama atas nama Insinyur GZA. Ini saya tidak lengkapkan GZA, nanti untuk jelasnya silakan sama Kasih Penkum. Waktu itu beliau sebagai Dirut PT Perkebunan Sumatera Utara tahun 2019-2020. Yang kedua tersangka atas nama FMB. Ini selaku Direktur PT Kartika Berkah Bersama. Kemudian yang ketiga, Letkol Purnawirawan SHT selaku Ketua Primer Koperasi Bambin Minpit Cat Kodim 1 Bukit Barisan waktu itu. Mereka bertiga telah kami lakukan penahanan selama 20 hari. Adapun kasus posisinya, pertama si tersangka 1 si GZA membuat suatu MOU dengan Letkol Purnawirawan SHT selaku Ketua Primer Koperasi Babin Minpitkat Kodam 1 Bukit Barisan untuk ya di dalam perjanjiannya untuk indikasi. Sementara sebetulnya tidak seperti itu, ini modus saja. Kemudian oleh mereka bersepakat tanah di PT Perkebunan Sumatera Utara ini dijual ya kepada PT yang membangun jalan tol. Ya, ada beberapa PT. Dari hasil penjualan itu berdasarkan perhitungan ahli, ada tanah yang sudah dikeruk di PT Perkebunan Sumatera Utara, itu BMD ya, sebanyak 2.890.092 meter kubik, yang pada waktu itu dihargai 17.500 per kubik. Jumlah total dari hasil penjualan sebesar 52.151.610 rupiah. Uang tersebut disetorkan ke PT Perkebunan, dalam hal ini BUMD, sebesar 1.710.000.000. Selebihnya 50.441.613.822
Rp ini disalahgunakan oleh mereka tersangka. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan ahli dari kantor jasa akuntansi Asar Maknum, timbul kerugian negara akibat dari perbuatan mereka tersangka sebesar 50 miliar sekian tersebut. Untuk sementara, mereka bertiga dalam rangka untuk mempercepat proses penyidikan, karena kemarin ada satu tersangka yang bernama GZA ini susah sekali untuk dihadirkan. Akhirnya kita putuskan, tim Koneksitas memutuskan untuk dilakukan penahanan rutan. Ya. Dari masing-masing 3 orang ditahan rutan, yang sipil di rutan kelas 1 Tanjung Gustah Medan, yang sudah purnawirawan TNI oknum ya, ditahan di Stal Tahmil Pomdam 1 Bukit Barisan selama 20 hari ke depan. Mungkin itu yang saya dapat informasikan ya, hasil pekerjaan dari tim kita, tim tetap Koneksitas yang terdiri dari Melti sama dan Pomdam Medan. Demikian Bapak Ibu, apa ada yang masih dipertanyakan atau sudah cukup? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Pak. Sebutkan nama dan dari media mana. Terima kasih. Anda saat ini dari Tempo. Barangkali kasus ini tidak tahu ini ada belum kasus korupsi. Kita membaca apakah itu menjadi pintu masuk untuk pengembangan sehingga perkiraan kasus korupsinya kalau kami tidak salah tanah yang itu atau di korek atau diambil itu kan jadi tidak perlu kemudian juga kan itu atas izin gubernur sebagai pemegang saham tanah di. Nah pada peristiwa ini kan apakah dari penyelidikannya di awal itu sudah ada izin dari beliau ini sebagai operasi Babin Per dan ada penyertaan modal sehingga itu yang kita. Nah kemudian dari keuntungan itu tidak disetorkan kepada BNP. Barangkali itu Pak perlu bisa kami perlukan supaya kami tidak salah menulis. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pertama, apakah ada pidumnya? Masalah pidum kami tidak menangani dalam tim tetap kita Koneksitas. Mungkin ada simpang siur mengatakan ada perkara pidumnya. Pidum di luar daripada korupsi ini ya. Mungkin ada, mungkin tidak, saya tidak akan menjawab masalah itu. Tapi kita khusus menangani masalah tipikornya. Masalah tadi yang kedua, apakah itu si izin gubernur apa tidak? Ini direktur utamanya Pak. Ya, ini direktur utamanya yang Pak GZA ini, ya dia punya kewenangan untuk mau bekerja sama dengan siapa. Yang penting keuntungannya dari PT Perkebunan ini seharusnya disetorkan ke rekeningnya provinsi. Dalam hal ini karena itu BMD kan, itu seharusnya. Namun demikian kita akan tetap mendalami karena ini tersangka atas nama GZA ini kan baru kita dapat keterangannya ketika dari beberapa lama kita panggil tidak bisa hadir karena kesibukan, karena di luar kota atau bagaimana saya tidak tahu. Kita baru mendapatkan
keterangan, tapi untuk hal yang tadi mungkin nanti bisa kita mendalil lebih lanjut. Tapi dia memang punya kewenangan untuk dia menentukan bisa bekerja sama dengan siapa. Yang penting hasilnya disetor ke pemerintah daerah tentunya. Baik, Mas Yanda silakan. Kalau yang mas kita di ini akan kami juga. Tentu semua, Vendor-vendor tentu semua dipanggil dan telah kita periksa ya masing-masing. Baik, silakan Pak. Terima kasih Pak Gus dari CNN Indonesia TV. Dalam kasus ini Pak, apakah nilai kerugian ini dari nilai harga yang dibayarkan oleh perusahaan BUMN tadi, apakah tidak ada kerugian negara lain? Barangkali apakah tidak ada peralatan milik TNI yang digunakan misalnya apakah dalam pemeriksaan terang itu menjadi bagian kerugian negara? Mungkin untuk penjelasan Pak Otil dan apakah ada seperti itu, dan kemudian dari kerugian ini mungkin mohon penjelasan di kemanakah uangnya oleh para pelaku. Terima kasih. Baik. Mengenai apakah ada uangnya dikemanakan, kerugian lain untuk sementara ini dari ahli. Kita tidak berani berandai-andai, kita tidak berani menghitung sendiri karena ini ahli yang mengatakan kerugian sementara itu, Pak. Namun demikian ya bisa saja berkembang nanti. Yang penting sekarang ini masih proses penyidikan. Terus uangnya kemana? Tentu yang tahu itu adalah tersangka. Tapi yang pasti tidak masuk ke rekeningnya PT Perkebunan, dalam hal ini BUMD. Memang tersangka mengatakan kesana kesini yang semuanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ada keterangannya. Dibelikan sini, kasih si A, kasih si B, tapi semuanya tentu tidak cukup dengan pembicaraan saja. Kalau ada alat bukti lain pendukungnya, mungkin itu bisa menjadikan alat bukti yang bisa dibawa ke persidangan. Tapi kalau katanya kemudian dia sendiri tidak didukung alat bukti lain, tentu itu tidak menjadikan alat bukti. Baik, yang lain silakan. Terima kasih Pak. Saya Tony dari Remawi Pak. Pertanyaannya gini aja Pak. Ini kan pembangunan jalan tol yang kita buka. Saat ini kan pemerintah pusat fokus untuk pembangunan jalan tol di tempat lain. Apakah masih ada indikasi seperti ini yang bakal ditindaklanjuti? Baru yang kedua, kita tidak pidana korupsi yang nilai kerugiannya ada Pak. Apakah ini nanti bisa mengarah ke tindak pidana pencucian uang karena ada nilai tadi Pak? Terima kasih Pak. Baik, apakah ada kasus serupa? Untuk sementara saya belum melihat, tapi kalau ada ya kita akan tangani sama dengan penanganan yang perkara ini. Kalau seandainya dilakukan oleh sipil ya seperti biasa kita melakukan tindak pidana biasa. Yang ini koneksitas memang agak aturannya dari TNI akan agak beda. Tapi ini bagi kami karena perkara ini kan baru pertama di Sumatera Utara, ini baru pertama. Jadi merupakan ilmu baru baik kami kejaksaan maupun dari pihak TNI. Ini ilmu baru karena kita selama ini belum pernah menangani koneksitas. Tapi setelah ini kita juga berpedoman kepada di Kejaksaan Agung sudah ada yang menangani. Mungkin ke depan nanti kalau ada lagi ya tentu kita akan menangani secara proporsional. Cukup? Ya, silakan. Tadi kan dari penjualan pertama kali sedikit, ini kan dari kerugian negara tidak sedikit Pak. Apakah ada kemungkinan beberapa tersangka lainnya dari pihak PDP itu atau lainnya? Tolong diulang Pak, kurang jelas. Ini kan kerugian negaranya tidak sedikit. Baik. Apakah ada kemungkinan bertambah tersangka lain dari pihak perusahaan atau yang kemudian atau swasta? Terima kasih. Baik, apakah ada kemungkinan? Ya, saya mengatakan kita lihat nanti dari hasil pemeriksaan.
Ya kalau memang ada, ya tentu kita akan tindak dengan cara yang sama. Ya, ini masih dalam tahap penyidikan untuk lebih mendalami. Ya nanti masalah pencucian uang tadi, ya tentu kita akan perhatikan kemana uang ini yang sebenarnya. Makanya kita juga sudah meminta ke PPATK untuk melihat kemana aliran dana ini. Kalau memang dimungkinkan nanti ketika melihat ada menjadi aset, itu tentu akan menjadi target kita untuk di aset leasing. Ya, cukup. Terakhir ya. Jadi Pak, sekarang dari dua sumber Pak yang dari penjelasan terakhir kurang jelas soal peran level perwira SAT ini dalam perkara korupsi seperti apa Pak? Kenapa ketua punya operasi tidak perkara itu? Tadi sudah saya sampaikan bahwa peran Letkol Purnawirawan ya, ini dia selaku Ketua Primer Koperasi Bambin Midpitkat Podem 1 Bukit Barisan. Dia membuat MOU dengan tersangka atas nama Insinyur GZA. Ya. Ini Pak, ini barang bukti yang telah kita, bukti-bukti transfer cukup banyak. Ya ini bukti-bukti transfer semua nih. Ini ada MOU dan ada perjanjian-perjanjian lainnya. Saya kira cukup ya.